selamat pagi adik-adik. Senang sekali kali ini Mami Pilih akan menemani adik-adik semua dalam ibadah sekolah minggu tanggal 25 Juli 2021. Dan kali ini Mami Pilih ditemani oleh beberapa teman kalian. Kita lihat yuk. Boleh. Kita panggil aja yuk, Mongki. Jeko. Javelin. Jeko. Javelin. Loh, kok cepat sekali? Kalian sudah siap ikut sekolah minggu? Sudah dong. Sudah. Loh, itu boneka apa? Ini Vincent. Vincent. Ini? Samantha. Oh, Samantha. Vincent dan Samantha. Lucu sekali. Aku pengen gigit kamu. Mungkin jangan nakal. Kamu ini loh. Aku cuma guyon, Besoto. Kok kita nggak sekolah minggu di gereja sih? Mungkin bosan di rumah. Kan masih ada virus corona. Iya, kita harus tetap di rumah supaya tetap sehat. Iya, benar sekali. Selama masih dalam situasi pandemi, kita harus stay at home dulu. Kita harus bekerja sama untuk menghambat penyebaran virus corona. Kita sekolah di rumah, terus sekolah minggu di rumah. Mami juga sering kerja di rumah loh. Dan jangan lupa adik-adik, kita harus selalu menjaga 6M. Ada yang tahu 6M? Jaf, tahu nggak 6M apa aja? Memakai masker. Bagus. Apalagi ya? Mencuci tangan. Menjaga jarak. Iya, benar sekali. Selain itu, kita harus menghindari kerumunan, mengurangi keluar rumah, dan yang terakhir, menghindari makan bersama. Kita harus menjaga diri kita sendiri dan menjaga orang-orang di sekitar kita agar pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita akan nyanyikan satu lagu pujian berjudul Kaulah Harapan.
Adik-adik, seperti lirik lagu yang barusan kita nyanyikan, kita harus bersyukur karena kita punya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita. Kalau saat ini kita masih hidup, masih sehat, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Baik, selanjutnya kita akan berdoa pembukaan yang akan dipimpin oleh Jefferlyn. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena di pagi ini Tuhan izinkan kami bangun dan menghirup udara segar sehingga bisa mengikuti ibadah sekolah minggu bimbing anak-anakmu dalam hidup ada ini dari awal hingga akhir sehingga kami boleh menerima firman berkat dan sukacita dari terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan pujikan satu lagu pujian lagi yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Ia panggil marilah untuk jadi anaknya, tinggal dalam rumahnya. Yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, Dia sayang padaku. Yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, Dia sayang padaku. Adik-adik, Tuhan Yesus kan sayang sekali sama kita. Adik-adik sayang nggak sama Tuhan Yesus? Jeko, Jeff, sayang nggak sama Tuhan Yesus? Sayang dong. Sayang dong. Ih, Mongki gemes deh, lucu banget. Mongki juga sayang loh sama Tuhan Yesus. Wih, oh iya adik-adik, ada yang tahu nggak singkatannya GKJ itu apa sih? Adik-adik kan anak-anak sekolah minggu GKJ Temanggung. Apa coba singkatannya GKJ? Jeko tahu nggak? Gereja Kristen Jawa. Nah, betul. Nah, sebagai warga GKJ, kita harus bisa ngitung. Ngitung itu nyanyi bahasa Jawa. Nah, kita harus nguri-uri kebudayaan Jawa. Kali ini, Mami mau ngajarin adik-adik semua belajar nyanyi bahasa Jawa yang diambil dari Kidung Pasamuan Kristen 144 yang berjudul Yen Nunggilan Gusti. Siap semua ya? Yen nunggilan Gusti rinten dalu manarang kok tentrem
Adik-adik, gampang dan indah sekali kan lagunya? Lain kali kita belajar lagi ya. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita agar firman yang Tuhan berikan pada kita tertanam di hati kita. Selamat pagi adik-adik. Hari ini Kak Dora akan membagikan firman Tuhan yang berjudul Tak Lelah Berharap Kepada Allah. Adik, siapa yang di sini pernah merasa takut? Misalnya, pergi ke toilet malam-malam, atau takut menyeberang jalan, dan lain-lain. Ya, mungkin adik-adik bisa menjawabnya ya. Menjawab dalam hati adik-adik sendiri, apa ya yang kira-kira aku takutkan, begitu ya. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Elia. Firman Tuhan minggu ini sambungan dari firman Tuhan minggu lalu. Masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Nah pastinya ingat dong. Apa coba? Iya, Nabi Elia baru saja menang lomba membakar kurban tanpa menyalakan api. Wah, kok bisa ya? Bisa dong, karena ada kekuatan dari Allah. Dia senang sekali karena menang lomba itu. Tapi ada satu orang yang marah karena kalah. Siapa namanya? Namanya itu Isabel. Dia adalah istri Raja Ahab. Dia kalah, tapi dia marah. Wah, gak boleh dicontoh ya itu ya. Isabel kemudian menyuruh pelayannya menemui Elia. Katakan kepada Elia, berhati-hatilah karena aku akan membalas dendam. Waduh. Kemudian Elia takut adik-adik. Dia cepat-cepat melarikan diri ke padang gurun. Ya, adik-adik tahu sendiri kalau padang gurun itu panas sekali. Dia ingin bersembunyi di sana. Namun karena Elia itu terburu-buru, dia sudah lari kencang, maka Elia tidak sempat menyiapkan bekal, tidak membawa makanan, tidak membawa baju. Ya. Nah, padahal sinar matahari sangat menyengat di tubuhnya. Udara di padang gurun sangat panas. Kemudian Elia berlindung di bawah semak-semak. Wajahnya pucat karena capek, karena lapar. Dan kemudian Elia itu mengeluh adik-adik. Tuhan, aku sudah tidak tahan lagi. Sudah itu, dia berbaring dan tertidur. Tiba-tiba ada tangan yang menyentuhnya. Wah, tangan siapa ya? Bukankah dia sendiri di sana? Ternyata itu adalah tangan malaikat. Elia mencium bau yang sedap. Dia membuka matanya dan dia melihat ada roti bakar hangat dan air minum yang sudah terhidang di dekat kepalanya. Nah, siapa ini yang di sini suka roti bakar nih ya? Kemudian malaikat dengan lembut berkata kepada Elia, bangunlah, kamu lapar kan? Makan dan minumlah. Tanpa menunggu lama, Elia menyantap roti itu dan juga dia minum karena dia lapar, dia haus, dia capek. Namun roti belum habis, Elia memutuskan untuk tidur lagi. Dia masih capek ya, masih lelah. Dia butuh istirahat lebih lama. Tapi malaikat membangunkannya lagi.
makanlah lagi supaya badanmu menjadi kuat. Elia pun bangun, kemudian dia makan roti dan kemudian dia minum. Dia makan roti dengan lahap dan sampai habis. Benar loh. Sesudah menghabiskan makanannya, badannya menjadi segar kembali. Dia mendapatkan kekuatan yang dahsyat untuk berjalan jauh. Bayangkan, dia mampu berjalan selama 40 hari dan 40 malam. Waduh, kuat sekali ya. Iya, karena penyertaan Tuhan. Karena sudah disertai sama Tuhan sehingga dia kuat jalan sampai 40 hari 40 malam. Sampailah Elia di Gunung Horeb. Adik-adik masih ingat gak Gunung Horeb itu gunung apa? Pastinya masih ingat dong. Di Gunung Horeb ini Musa bertemu sama Tuhan melalui semak yang terbakar. Ingat cerita tentang Musa? Dan lagi di gunung ini pula Tuhan memberikan 10 perintah kepada bangsa Israel. Nah, pasti ingat ya, itu di Gunung Horeb. Nah, Elia juga sampai di Gunung Horeb. Kemudian Elia mendaki gunung itu. Hingga akhirnya dia menemukan gua di gunung itu. Dan Elia masuk ke dalam gua itu. Dia ingin menginap di dalamnya. Tiba-tiba terdengar suara Tuhan. Elia, sedang apa kamu di sini? Tanya Tuhan. Kemudian Elia menjawab, Tuhan, saya sudah bekerja keras untuk Tuhan. Sekarang saya sedang bersembunyi karena dikejar-kejar oleh Raja Ahab dan Isabel. Keluarlah, aku akan memberi tugas kepadamu, perintah Tuhan. Nah, kemudian Elia keluar dari gunung. Maksudnya dari gua, ya. Tiba-tiba datanglah angin topan yang dahsyat. Batu-batu gunung itu sampai berhamburan. Elia bersiap mendengarkan suara Tuhan. Akan tetapi Tuhan juga belum berbicara di situ. Elia masih menunggu ini. Lalu gempa bumi mengguncang, tanah bergetar. Nah, Elia berkata, barangkali sekarang Tuhan akan berbicara. Dia menunggu, ya, dia menunggu dengan adanya gempa bumi itu. Tetapi Tuhan juga belum berbicara. Tiba-tiba datanglah api yang menyala. Elia tetap menunggu. Kemudian barangkali Tuhan akan berbicara sesudah ini, kata Elia. Tetapi Tuhan juga berbicara kepada Elia. Belum berbicara kepada Elia. Lalu berhembuslah angin dengan lembut. Elia menutup wajahnya dengan jubah. Lalu dia masuk ke dalam gua. Wah, paling juga Tuhan belum mau berbicara. Begitu. Karena anginnya lembut ya. Gitu, sepoi-sepoi gitu ya adik-adik ya. Tetapi saat itulah Tuhan berbicara. Elia, sedang apa kamu di sini? Tanya Tuhan. Elia menjawab, Tuhan, saya sudah bekerja keras untuk Tuhan. Sekarang saya sedang bersembunyi karena dikejar-kejar oleh Raja Ahab dan Isabel. Kemudian Tuhan berbicara, kembalilah ke Damsyik. Setelah itu Tuhan memberikan tugas kepada Elia.
Elia kembali bersemangat. Sebelumnya Elia merasa takut karena dikejar-kejar ya sama Isabel dan Raja Ahab. Namun sekarang dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia di segala keadaannya. Adik-adik, kita mungkin pernah takut, pernah kecewa. Ceritakanlah semua itu kepada Tuhan, seperti Elia. Dia bercerita sama Tuhan. Dan teruslah berharap akan pertolongan Tuhan. Maka Tuhan pun akan selalu hadir untuk adik-adik. Jangan takut karena Tuhan akan selalu menjaga dan menyertai adik-adik. Untuk itu, mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Kami kembali diingatkan lewat cerita Elia bahwa Tuhan selalu menyertai kami dalam segala keadaan kami. Baik kami takut, baik kami kecewa, dan masih banyak lagi. Kami tahu bahwa Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini dapat menjadi rema bagi kehidupan kami sehari-hari. Selalu jagai kami ya Tuhan, selalu sertai kami. Berikan kami kesehatan juga Tuhan untuk kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, indah sekali kan firman yang Tuhan berikan pada kita. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Kita akan mempersembahkan sedikit dari berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Dan diiringi dengan lagu Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata
Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Lagunya ceria sekali. Monkey pengen nyanyi sambil nari-nari biar Tuhan Yesus tambah sayang sama Monkey. Iya, Mongki, lagunya memang ceria sekali. Mongki bersemangat sekali memuji Tuhan. Jeko, Jeff juga. Semoga adik-adik di rumah juga bersemangat ya. Nah, sekarang kita akan berdoa persembahan. Sekaligus doa penutup ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Sekarang kami menghanturkan sedikit persembahan sebagai rasa syukur kami. Kiranya Tuhan menyucikan persembahan ini agar layak untuk pelebaran kerajaan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh dipertemukan kembali dalam ibadah minggu depan. Semuanya kami serahkan kepada tangan kudus-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik terkasih, tiba saatnya kita di akhir kebaktian kita di hari ini. Semoga adik-adik semua di rumah sehat selalu, sehingga kita bisa dipertemukan dalam ibadah yang tatap muka suatu saat nanti. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Dah.